apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita angkat satu lagu pujiannya, nyanyi haleluya. Bapakku
kecil, berikanlah kami kekuatan dan kepintaran Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Laskar Kristus, Syabra. Kita angkat satu lagu pujiannya, bagi serukan nama Yesus. Buat gerakannya ya. Mari kita bernyanyi Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Masuk ruang Maha Kudus. Dengan darah anak
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh lagi beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami beribadah dari rumah Tuhan, kami percaya sepanjang kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, Engkau pasti memberkati kami. Engkau pasti juga memberkati adik-adik kami juga yang lagi sedang beribadah di rumah. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hidupkanlah firman-Mu di hati kami. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan boleh meneguhkan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang beribadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semuanya berasal daripada Tuhan. Sehingga Tuhan firman yang kami dengarkan pada saat ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus yang berkuasa. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Saya percaya semuanya kabar baik ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, ayo adik-adik semua yang ada di rumah, yang belum Alkitabnya ada di depannya, diambil, dan yang sudah ada Alkitabnya, kita buka firman Tuhan hari ini dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita buka ya. Ya, misulangi kitabnya dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang tersebut. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk dalam kerajaan Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Nah, adik-adik yang ada di rumah, cerita firman Tuhan hari ini adalah Yesus dan anak-anak. Nah, anak-anak ya, Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak. Tuhan Yesus sendiri loh mengatakan lewat firman Tuhan ini. Nah, Tuhan Yesus sayang bukan hanya kepada mama, papa, nenek, kakek, ataupun orang-orang dewasa. Tetapi Tuhan Yesus sayang kepada semua anak-anak. Ya, baik laki-laki, baik perempuan, baik yang rambutnya keriting, baik yang rambutnya lurus, baik yang hitam, baik yang putih, yang mancung, yang pesek, yang tinggi, yang pendek. Nah, semua Tuhan sayang. Ya, Tuhan sendiri mengatakannya lewat ayat ini. Jadi, adik-adik yang ada di rumah harus bangga punya Tuhan seperti Yesus, karena Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Nah, adik-adik di rumah senang kan disayang Tuhan? Iya kan? Pasti senang kan? Nah, Miss juga sangat senang dan sangat berbahagia karena Tuhan Yesus sayang kepada Miss. Oke? Nah, cerita firman Tuhan hari ini adalah di ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi
murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah, di sini ada orang tua yang mau membawa anak-anak kepada Yesus. Untuk apa dibawa anak-anak itu? Untuk dijamah Tuhan, untuk diberkati Tuhan, untuk didoakan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Murid-murid memarahi orang tua tersebut. Murid-murid tidak suka orang tua itu datang membawa anak-anak itu. Nah, pertanyaannya, mengapa murid-murid tidak suka orang tua membawa anak-anak tersebut? Bukankah Tuhan sayang kepada anak-anak? Bukankah Tuhan tidak sayang kepada hanya orang dewasa saja, tapi juga kepada anak-anak? Lalu kenapa murid-murid memarahinya? Nah, bisa saja ya, murid-murid tidak suka karena pada saat itu murid-murid sedang lagi asik-asiknya mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Lalu mereka tidak suka diganggu karena mereka sedang mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Atau bisa juga mengapa murid-murid tidak suka orang tua membawa anak tersebut? Karena adik-adik sekalian yang ada di rumah, pada zaman tradisi orang Yahudi, anak-anak itu tidak begitu dihargakan. Anak-anak itu ya tidak begitu disukai. Karena bagi mereka anak-anak itu tidak layak masuk kerajaan Allah. Mereka tidak layak masuk kerajaan Allah. Pemikiran orang Yahudi pada saat itu. Tetapi di ayat 14 apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ayo kita baca lagi ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Yesus katanya marah dan berkata kepada mereka, yaitu murid-murid tadi, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Yesus marah. Yesus menegur sikap murid-murid yang tidak terpuji tadi. Karena apa? Karena mereka marah ketika orang tua datang membawa anak untuk dijamah oleh Tuhan Yesus, untuk diberkati Tuhan Yesus. Bukankah itu adalah satu pekerjaan yang baik di mana orang tua datang membawa anak kepada Yesus, tapi murid-murid tidak suka. Nah, Yesus marah. Katanya apa? Jangan kamu halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Mereka, ya maksudnya anak-anak itu butuh Tuhan Yesus. Ya, bukan hanya orang tua yang butuh Tuhan Yesus, bukan hanya orang dewasa yang butuh Tuhan Yesus, tetapi anak-anak juga butuh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus marah ketika Tuhan Yesus mendengar murid-murid menegur orang tua tadi. Jangan halang-halangi mereka mereka datang kepada saya, kata Tuhan. Karena apa? Karena semua orang butuh Tuhan Yesus. Semua orang perlu dijamah Tuhan. Semua orang perlu diberkati Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak tersebut. Jadi Tuhan Yesus buat lagi di sini di ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayo. Nah, dikatakan di sini bahkan Tuhan Yesus bilang, kalau mau masuk surga, ia harus menjadi seperti orang kecil. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang kecil itu biasanya dia mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Itu melambangkan kepolosan ataupun kebergantungan. Karena orang kecil itu ataupun anak-anak itu, ketika orang dewasa mengatakan seperti ini, buat seperti itu, buat seperti ini, maka si anak itu akan mengerjakan tepat apa yang dikatakan oleh orang dewasa tersebut. Berarti anak-anak itu polos. Dia tidak curigaan orangnya ketika orang dewasa bilang, atau ketika mama bilang Polan ataupun Butet, jaga adikmu
ya, atau belikan dulu garam ya. Si anak itu jadi tidak berpikir, mamaku ini nyuruh-nyuruh aja pun. Iya ma, pasti langsung dikerjakan. Ataupun ketika orang tua bilang, anakku nanti sebelum tidur ya kamu cuci kaki dulu ya, atau gosok gigi dulu ya sebelum tidur supaya gigimu tidak bolong, atau supaya kakimu bersih ketika masuk tempat tidur. Si anak pasti nurut. Dia nggak mikir panjang untuk itu. Dia nggak mikir dulu, kenapa mamaku nyuruh seperti ini? Kurasa mamaku ini kurang kerjaan. Tidak. Dia melakukan apa yang disuruh oleh orang dewasa kepadanya. Nah, anak-anak itu juga ya, dia tidak curigaan. Dia tidak memikirkan apa nanti untungnya ketika aku buat ini. Tidak. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengatakan jikalau kita mau masuk kerajaan sorga, kita harus menjadi seperti anak kecil. Nah, jadi anak kecil juga disayang oleh Tuhan. Oke, di ayat terakhir, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, percayalah ketika adik-adik datang kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka apapun yang menjadi kerinduan oleh adik-adik di rumah, apapun yang menjadi persoalan adik-adik di rumah, mungkin persoalan keluarga kah, persoalan ekonomi kah, pekerjaan orang tua kah, itu percayalah adik-adik yang ada di rumah, sepanjang adik-adik berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Amin. Nah, mungkin saat-saat seperti ini, mungkin lagi pandemik, di mana adik-adik di rumah, aduh kayaknya nggak bebas. Mau ke mall nggak bisa, mau ke kolam renang tidak bisa, mau kumpul teman, mau main-main nggak bisa, malahan dipaksa di rumah. Aduh, rasa-rasanya nggak enak, nggak suka. Tapi adik-adik di rumah, sabar. Kita berdoa kepada Tuhan supaya COVID ini segera berlalu, supaya Tuhan turun tangan melalukan COVID ini dari Indonesia, dari seluruh dunia ini, sehingga kita bisa kembali beraktivitas kembali, mungkin ke sekolah setiap hari, bisa ke mall, bisa ke kolam renang, bisa kemana saja kita mau. Ya, itu pasti terjadi. Percaya kepada Tuhan, jangan khawatir, jangan bimbang, tetap berdoa, tetap setia sekolah minggu, jangan pernah bolong sekolah minggu, dan jangan pernah lupakan ajaran yang diberikan oleh Tuhan. Pasti semuanya akan diberkati Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan kita hari ini, cerita firman Tuhan. Ya, semoga Tuhan memberkati ya firman ini, sehingga firman ini boleh meneguhkan semua hati adik-adik yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh baik pada saat ini. Engkau sudah menolong kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan boleh meneguhkan setiap hati adik-adik kami yang ada di rumah. Biarlah Tuhan semua yang menjadi pergumulan adik-adik kami di rumah, semua ditolong Tuhan, semua yang diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, tidak ada yang putus asa, tapi semuanya bergantung kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih, haleluya, amin.